Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari dengan NIM 1903065. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek individu saya yang berjudul asuhan keperawatan kebutuhan oksigenisasi pada pasien Tuan A dengan masalah bersihan jalan nafas tidak efektif di ruang Gatot Kaca RSUP Dr. Karyadi Semarang. Yang pertama ada analisa data. Analisa data DS. Anak pasien mengatakan batuk ayahnya sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengatakan untuk mengurangi batuk yang sakit, pasien biasanya membungkukkan badan dan beristirahat. Nyeri dada yang dirasakan bagian dada kiri masih ringan. DO tampak meringis saat batuk, nafas cepat dan dangkal, batuk berdahak, warna hijau, jumlah seputum 10-30 cc per hari. Terdengar suara ronki pada lapang paru kanan dan kiri. Pasien mendapatkan terapi oksigen nasal kanul 3 liter per menit, TTV 110/76 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 30 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Lalu ada diagnosa keperawatan. Pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan seputum yang berlebihan. Dijelaskan pada buku SDKI halaman 18 dengan judul bersihan jalan nafas tidak efektif. Gejala dan tanda mayor, subjektif tidak tersedia, objektif di sini ada seputum yang berlebih, tidak mampu batuk, batuk tidak efektif, mengi, wheezing, ronki, kering, mekonium di jalan nafas. Lalu yang kedua ada risiko defisit nutrisi menurun berhubungan dengan mual dan nafsu makan. Dijelaskan pada buku SDKI halaman 56 judul defisit nutrisi, yaitu gejala dan tanda minor subjektif, cepat kenyang setelah makan, kram, nyeri abdomen, dan nafsu makan menurun. Lalu yang ketiga ada resiko intoleransi aktivitas berhubungan dengan gangguan pernapasan. Dijelaskan di buku SDKI halaman 128 dengan judul intoleransi aktivitas. Pada gejala dan tanda minor subjektif, yang pertama ada dyspnea saat atau setelah aktivitas, kedua merasa tidak nyaman setelah beraktivitas, yang ketiga ada merasa lemah. Jadi pasien saat melakukan aktivitas dia mengalami gangguan pernapasan dan mengakibatkan nafasnya itu sesak. Lalu ada rencana keperawatan, tujuan dan kriteria hasil. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5x24 jam, maka masalah gangguan bersihan jalan nafas tidak efektif akan teratasi dengan kriteria hasil. Sesak nafas menurun, nyeri tekan pada dada menurun, frekuensi pernafasan membaik. Bisa ditemukan pada buku SLKI halaman 18 dengan judul bersihan jalan nafas. Di buku SLKI halaman 18 bersihan jalan nafas, di sini ada kriteria hasil yaitu batuk efektif, produksi sputum, mengi, wheezing, mekonium, dyspnea, orthopnea, sulit bicara, kianosis, gelisah, frekuensi nafas, pola nafas. Lalu ada intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan, manajemen jalan nafas. Observasi 1. Monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman usaha nafas. 2. Monitor bunyi, nafas tambahan, misalnya ronki, wheezing, mengi. 3. Monitor jumlah seputum, yaitu ada jumlah, warna, aroma. Terapeutik,
Pertama, posisikan semivolar atau volar. 2. Berikan minuman hangat. 3. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. 4. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. 5. Berikan oksigen jika perlu. Edukasi. Anjurkan asupan cairan 2000 per ml per hari jika tidak kontraindikasi. 2. Ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoral, mukolitik. Ya, arti dari bronkodilator sendiri yaitu adalah obat yang digunakan untuk melegakan pernapasan, dan ekspektoran adalah obat yang digunakan ketika kondisi tenggorokan berdahak atau batuk dengan lendir, dan mukolitik yaitu obat yang bekerja sama mengurangi kekentalan dahak seperti ekspektoran. Pada rencana keperawatan bisa ditemukan di buku Psiki halaman 186 dengan judul Manajemen Jalan Napas. Catatan keperawatan. Selasa 3 November 2020 jam 10. Implementasi. Pasien menganjurkan untuk mengeluarkan dahak karena akan dilakukan pemeriksaan lab. Respon pasien DS. Anak pasien mengatakan batuk ayahnya sejak 3 hari yang lalu. DO. Pasien tampak meringis saat batuk, nafas cepat, dan dangkal batuk berdahak. Selasa 3 November 2020 jam 12. Anjurkan pasien untuk melakukan fisioterapi dada. DS. Pasien dibawa ke RS karena sesak nafas. DO. Pasien tampak sesak, nyeri dada saat batuk. Selasa 3 November 2020 jam 18.00 menganjurkan ke pasien agar menghabiskan makanan dari gizi karena untuk pemenuhan nutrisi pasien. DS. Pasien mengatakan berat badan saat sakit 55 kg, sebelum sakit sempat 60 kg. DO. Pasien tampak lemas, mual, nafsu makan menurun. Lalu ada catatan perkembangan. Rabu 4 November 2020 jam 12. Respon perkembangan. S. Pasien mengatakan masih merasakan nyeri pada dada sebelah kiri. O. Kesadaran sedang. TTV 120/70 mmHg, RR 50 kali per menit, nadi 80 kali per menit. A. Nyeri akut. P. Lanjutan intervensi, beri obat sesuai anjuran dokter, ukur RR. Kamis 5 November 2020 jam 9. Pasien mengatakan rasa sesaknya berkurang dan nyeri pada dada sedikit membaik. O. Kesadaran normal. TTV 120/80 mmHg, RR 70 kali per menit, nadi 80 kali per menit. A. Nyeri akut. P. Lanjutkan intervensi, beri obat sesuai anjuran dokter, berikan posisi semivolar atau volar. Sekian penjelasan saya tentang askep individu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.